Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ketua RW yang saya hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Huda, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, anak-anak, hadirin rahmatullah. Ini mohon maaf, saya sudah disiapkan duduk di atas panggung, jadi asa kararagok gitu ya. Secara rangkum gitu. Dan alhamdulillah juga sudah disiapkan sebuah kursi yang tentu saja saya manfaatkan gitu ya. Karena kita semua maklum betapa di negeri ini tidak mudah untuk bisa memperoleh sebuah kursi. Batur menepi kapapayahan yang menang kursi itu. Saya pernah mendengar bocoran dari salah seorang ketua umum partai besar di negeri ini. Waktu itu menjelang pilkada dan pemilihan anggota DPR itu. Kata yang bersangkutan, jangan bermimpi seseorang bisa menjadi anggota DPR pusat ya, kalau modalnya hanya 10-20 miliar. Mau jadi sakit itu. Minimal antara 30-40 miliar lah. Menghayang menang kursi. Ini mahal kursi di DPR itu. Saya alhamdulillah malam ini tidak mengeluarkan uang spesial pun dapat kursi. Tapi tidak untuk 5 tahun kerja zaman. Yang kedua, terima kasih pada panitia sudah menyediakan air minum. Ini untuk saya air minum ini ada 2 manfaatnya, Pak. Pertama kalau haus, kedua ini menjadi ukuran lamanya ceramah. Jadi kalau disediakan segelas, sejam berarti. Namun 2 gelas, 2 jam. Nah ini cuma segelas, yang terpenuh di segelasnya. Jadi 50 menit lah mungkin. Hadirin rahimakumullah, saya ingin mengawali acara tasakur binikmah malam hari ini dengan mengutip satu riwayat. Jadi biasanya seorang muslim kalau dia mendapat kesempatan untuk ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau berumrah, maka dia akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbanyak ibadah dan berdoa. Pengalaman saya dalam membimbing para jemaah, saya perhatikan tidak sedikit saudara-saudara kita yang mau ke tanah suci itu sudah dibekali dengan daftar doa yang panjang-panjang yang nanti akan mereka mohonkan pada Allah selama berada di tanah suci, terutama saat sedang tawaf. Maka menarik ketika kita membaca di dalam sebuah asar, diriwayatkan pernah ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf, beliau hanya mengulang-ulang satu doa. Dan doanya pun sangat singkat sekali.
Allahumma ja'alni minal qalil. Itu doanya. Yang artinya, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu aja yang diulang-ulang selama 7 putaran tawaf. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Selesai tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau ditanya, kok Anda ini aneh? Batur ngedoa para ranjang gitu. Semua yang kira-kira akan membahagiakan dunia akhirat mereka mohonkan. Kok saya perhatikan Anda cuma mengulang-ulang doa yang sangat singkat. Itu kenapa? Sahabat Rasul ini kemudian mengatakan, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah di Quran surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur. Betapa luar biasa, sangat sedikit sekali manusia yang mau bersyukur. Karenanya hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf 179. Sungguh kami akan campakkan, kata Allah, ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lalu di Quran surat As-Sajdah ayat 21, Allah menyatakan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Yang bakal masuk surga itu hanya sedikit sekali. Karena itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit itu. Jadi pertanyaannya, kenapa hanya sedikit manusia yang mau bersyukur? Kebanyakan manusia itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syukur? Apa makna kita bertasakur pada Allah? Tentu tasakur, bersyukur pada Allah tidaklah cukup dengan kita hanya lidah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atau kita menyelenggarakan acara tertentu misalnya syukuran itu, undang orang makan, selesai itu selesai. Bersyukur kepada Allah artinya kita siap untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah ini ya harus kita wujudkan dalam setiap detik kehidupan kita. Karena setiap detik dalam kehidupan ini juga yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bukan hanya sebatas kita sholat, zakat, saum, haji. Seluruh kehidupan kita itu harus kita jalani sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Nah, aturan dan hukum Allah yang Allah turunkan kepada kita manusia, risalahnya yang terakhir dibawa oleh Rasul yang terakhir adalah dengan kitab suci Al-Quran. Artinya kita siap untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan nilai-nilai Qurani. Quran yang ada 6.600, nah ini sekian ayat ya, karena masing-masing berbeda. Ada yang mengatakan 6.666, ada yang 6.236. Tidak ada satupun ayat yang hilang. Jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak ada. Cuma dalam pemilahan ayatnya yang berbeda itu. Katakanlah 6.666 ayat itu ya harus kita baca, harus kita jadikan bacaan. Jadi Quran itu bacaan. Ini yang hadir di sini sudah berapa kali tamat Al-Quran?
Ya. Ada 40 kali? 30 lah. Ayat 20 kali. Siap tahun 12. Ada yang sudah tamat Al-Quran? Oh, ngaca, terus angkat tangan. Ada yang sudah tamat baca Al-Quran? Ya. Gening. Ini yang lain nggak mau ngangkat atau memang belum? Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, pedoman hidup. Hudan lil muttaqin, hudan di awal Al-Baqarah itu sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam surga, termasuk yang sedikit yang berhak untuk masuk surga, ya harus kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Loh, bagaimana kita mau jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalau kita membacanya saja belum selesai? Jadi Al-Quran itu harus kita baca. Saya dengar di sini ada program baca Al-Quran ya. Ya, di RW 1 ya benar. 5. Di RW 2. 5. Ya, RW 5. Oh, di RW 5. Katanya dalam seminggu itu 15 juz. Ya? 1. Oh, 1 juz ya lumayan Pak. 1 juz seminggu. Berarti sebulan 4 juz ya. Nah itu. Nah, mudah-mudahan ini terus ya. Terus diikuti oleh umat Islam warga yang lain. Walaupun sekarang saja pengikutnya katanya sudah mencapai 200-an ya. 200 kurang. 200 kurang 180 itu. 200-an gitu. Mudah-mudahan semakin banyak ya. Kalau bisa se-RW semua itu ikut program ini. Agar kita betul-betul mewujudkan rasa syukur itu. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini tentu tidak cukup hanya dengan kita balap karung gitu, balap kerupuk, lalu balap nanti Panjat Pinang dan lain sebagainya. Lalu setelah itu selesailah tasakur bin nikmat itu. Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalani aturan hukum yang Allah tetapkan. Ada satu contoh yang Rasulullah SAW berikan pada kita dalam makna tasakur itu. Suatu ketika pernah seorang sahabat pagi hari, ini namanya sahabat Mughirah bin Syu'bah. Pagi hari dia datang berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Dijumpai kedua kaki Rasulullah itu bengkak. Lalu beliau bertanya, kenapa gitu? Ditanya, Rasulullah tidak menjawab, malah tersenyum gitu. Sahabat Mughirah semakin penasaran, akhirnya ditanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dari istrinya Aisyah inilah diperoleh jawaban, biasa cina Rasulullah begitu. Hampir setiap pagi itu kaki beliau akan terlihat bengkak. Karena malamnya beliau melaksanakan sholat sunnah tahajud. Saya terus terang saja, saya akui jujur Pak. Rasanya belum pernah itu tahajud sampai bengkak kaki. Saya dengar di sini di jemaah Masjid Al-Huda ini banyak yang pernah bengkak kakinya. Cuman saya belum sempat bertanya kunaon barengnya itu gitu. Ya. Apakah karena dijalike pas balap karung atau karena asam urat? Mudah-mudahan karena tahajud. Nah, kenapa Rasulullah SAW tahajud saja sampai kaki beliau itu bengkak? Wajar Pak. Kalau kita baca di dalam hadis-hadis tentang sholat sunnah Rasulullah, beliau kalau sekali tahajud itu kadang-kadang Al-Quran yang dibaca selain Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan sebagian dari surah An-Nisa.
Ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kurang lebih 4 juz itu. Sekali tahajud, Pak. Sekali tahajud Al-Quran yang dibaca 4 juz. Jadi kalau beliau tahajud tiap malam, itu kira-kira dalam seminggu akan tamat Al-Quran dibaca dalam sholat tahajud. Dan beliaulah yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Tidak hanya saja waktu sedang kita murattal Al-Quran atau sedang musabaqah Al-Quran, terutama sekali pada saat kita sedang melaksanakan sholat. Jadi Al-Quran yang kita baca saat sholat itu harus dengan tartil. Kalau saya baca dalam hadis, Rasulullah itu kalau baca Al-Fatihah 7 nafas, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ya, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi bayangkan sekarang 4 juz dengan bacaan seperti itu. Kira-kira berapa jam beliau berdiri. Jadi pantaslah kalau kaki beliau sampai bekal. Nah, kenapa kaki kita selama ini belum bengkak? Ya kahiji badan jarang tahajud lagi. Kedua, piraku rek bareng ku kuliah kulhu Falak binas inna atoina tabat yada wal asri. Kan eta surat-surat favorit tuh. Bedana lamun subuh kuliah jeung kulhu, lamun lohor falak jeung anas mengulak balik eta. Sudah pilihan suratnya pun yang pendek-pendek, itu pun biasa dibaca dengan kecepatan tinggi. Pakai head speed lah gitu. Ahad, Allah Akbar, kemudian nas, retetet, Assalamualaikum, jeleng, beres. Yang ditanya, sudah sholat? Udah. Sikanya, yuk kayak diharapkan TV. Malah tadi TV kita di Pareman, kasihan eta sinetron katinggalan, jadi bisa bari sholat, bari ngikutin itu. Tas PW muter di hadapan TV. Tinggal udah dibaca nama. Depan nama karena sinetron. Nah, terus senyum sorangan, ditanya ke rumah kumaha senyum pada sinetron kesedih cari tanah. Tain tadi ingat sholat maghrib, ting 3 rakaat, ting 2 rakaat sadaya. Jadi bagaimana kita mau bermakna bertasakur pada Allah SWT? Jadi tasakur pada Allah itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan beliau melakukan sholat tahajud sampai seperti itu. Nah, sahabat Mughirah bin Syu'bah kemudian bertanya pada Rasulullah SAW, "Atakallaf hadza laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau bebani dirimu seperti ini, Rasulullah? Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa Allah, kalau ada seandainya kesalahan, kekhilafan pernah dilakukan Rasulullah, Allah sudah pasti mengampuni. Lamun ayat Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kalaulah saja Rasulullah pernah melakukan kesalahan, Allah pasti mengampuni. Dan Allah sudah menjamin manusia pertama yang paling pertama akan menginjakkan kaki nanti di surga, Rasulullah. Manusia pertama sekaligus Rasul pertama. Jadi pikir sahabat Mughirah atau Rasulullah tinggal santai. Yang harusnya kalau perlu kita tahajud sampai bengkak kaki itu kita, Pak. Kita yang belum ada jaminan apakah kita masuk surga, naudzubillah lamun asup hijri. Ya malah dibalik, ngadon urang santai. Mungkin karena kita terlalu optimis. Jika nama asup, gitu. Asup, mudah-mudahan gitu. Kunaha bisa optimis, sok bandingkan saya tak.
pernah kita sholat. Saya lumayan seminggu aya 2 kali sholat ini. Pantas optimis kabandingkeun juga urang patut pisan ini. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika ditanya Rasulullah SAW, kenapa kau bebani dirimu seperti ini? Padahal Allah sudah menjanjikan kau adalah orang pertama yang akan menikmati surga. Kalau ada kesalahan Allah pasti ampuni. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kalau memang sudah begitu banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan pada saya, afala akuna abdan syakura, maka mengapa saya tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Rasulullah SAW beribadah sampai dicontohkan tahajud sampai 4 juz Al-Quran yang beliau baca, bukan karena beliau mengharapkan surga. Surga udah di tangan. Beliau orang pertama yang akan masuk surga. Bukan karena beliau takut neraka. Tidak akan mungkin neraka 1 detik pun menyentuh tubuh beliau. Lalu kenapa beliau beribadah seperti itu? Karena beliau ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Kalau begitu inilah hakikat tasakur itu. Jadi hakikat tasakur itu kita siap untuk menjalani hidup ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Mata kita hanya pergunakan mata itu untuk melihat yang Allah izinkan mata kita untuk melihatnya, karena tidak semua yang ada ini boleh kita lihat. Mensyukuri nikmat tangan artinya tangan ini hanya kita akan pergunakan untuk meraba, memegang, menyentuh, mengambil, memberi, melempar, menandatangani surat-surat yang memang hak tangan kita untuk menandatanganinya. Mensyukuri nikmat kaki, kita pergunakan kaki itu untuk melangkah, berjalan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat lidah artinya kita hanya berbicara, berucap yang Allah izinkan, Allah ridhoi lidah kita mengucapkannya. Mensyukuri nikmat telinga, kita hanya mendengar yang Allah ridho, telinga kita mendengarnya. Mensyukuri nikmat akal, kita hanya berpikir di jalan Allah. Mensyukuri nikmat kehidupan ini dengan kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah, sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu hakikat tasakur. Jadi saya nggak habis pikir, ya alhamdulillah kita masih ingin bertasakur gitu ya, dengan HUT kemerdekaan yang keberapa ini? 80 ya? 80 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka. Allah anugerahkan bangsa ini kekayaan bumi yang luar biasa. Orang di luar sana sudah memprediksi, Pak, jika kekayaan yang ada di perut bumi, terutama di negeri Indonesia ini dikelola dengan baik dan benar, tahun 2050, 25 tahun lagi, Indonesia pasti akan menjadi salah satu negara terkaya di dunia dari 10 negara. Dan menurut prediksi mereka, Indonesia di urutan keempat terkaya. Itu menurut perhitungan mereka. Melihat kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini, pertanyaannya kemana kekayaan itu? Menurut Bank Dunia, 69% rakyat Indonesia itu hidup dalam kemiskinan. 69%. Setengah rakyat Indonesia itu hidup dalam kemiskinan. 10%-nya hidup dalam kefakiran. Tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Hari ini makan, besok nggak tahu makan atau tidak. Itu hampir 10% rakyat Indonesia. Jadi lalu kekayaan negeri ini gimana? Habis hanya dinikmati oleh para oligarki dan ternak-ternak piaraan mereka ini. Lihat tambang emas, berapa yang kita dapatkan? Nggak lebih dari 10% lah yang mengelari jadi APBN. Lalu kekayaan negeri ini, kehidupan negeri dari mana? Dari pajak, Pak. Rakyat yang diperas, Pak. Harusnya kata Profesor Mahfud MD,
Andai kata kekayaan yang Allah anugerahkan pada negeri ini betul-betul dikelola dengan baik, rakyat Indonesia nggak perlu kerja. Setiap hari mereka bisa memperoleh uang dari negara 20 juta per bulan. 20 juta rupiah per bulan tanpa kerja. Kalau kekayaan negeri ini betul-betul dikelola dengan baik dan benar. Kenyataannya tidak. Kemiskinan makin merajalela gitu. Penghasilan 5,4% itu hanya 165.000 untuk hidup 1 bulan, Pak. Rakyat itu. Sedangkan gaji DPR, anggota DPR, wakil rakyat berapa? 3 juta per hari, Pak. 3 juta per hari. Itu baru gajinya, belum tunjangan, belum ini, belum itu dan sebagainya. Konon kata Pak Mahfud bisa mencapai miliaran, Pak. Jadi siapa yang menikmati kemerdekaan negeri ini? Ya rakyat kemudian hanya dihibur dengan itu saja, lomba balap karung gitu kan, terus lomba balap keleti, lomba dahar kerupuk dan lain sebagainya. Setelah itu ya sudah, kembali lagi menikmati kehidupan yang luar biasa itu. Jadi siapa yang menikmati kemerdekaan ini? Ya kan itu. Jadi kenapa ini semua terjadi? Karena kita walaupun mayoritas penduduk negeri ini muslim, kita belum melaksanakan tasakur binikmah ini. Buktinya apa? Selama 80 tahun kita hidup di negeri ini, belum pernah sekalipun kita menjalankan kehidupan bermasyarakat bernegara sesuai dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Pertanyaan saya, belum pernah 1 detik pun selama 80 tahun kita melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. 1 detik pun, Pak. Jadi bagaimana kita bisa diartikan telah bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Satu detik pun belum pernah kita melaksanakan syariat Allah dalam Al-Quran yang ditetapkan oleh Al-Quran, baik menyangkut masalah ekonomi Islam, baik menyangkut masalah politik Islam, hukum pidana Islam, gak ada pernah kita laksanakan. Jadi makin terasalah kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, betapa sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bagaimana kita bisa diartikan mensyukuri nikmat Allah ketika kita tidak melaksanakan aturan dan hukum Allah dalam kehidupan? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Kan untuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Yang ada sekarang Al-Quran hanya sampai pada tingkat dibaca kan itu pun masih jarang gitu. Ini ada sebuah penelitian lagi, mudah-mudahan penelitian ini salah. Tapi ini yang melakukan penelitian ini masih dari umat Islam. Hasil penelitiannya, mudah-mudahan salah. Hasil penelitiannya, di Indonesia yang katanya mayoritas penduduknya muslim, hanya 37% yang melaksanakan sholat. Hanya 37% yang sholat, Pak. Yang namanya muslim itu. Jadi boro-boro melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, melaksanakan tiang sholat, tiang agama, sholat saja, hanya 37%. Betapa Al-Quran sudah sangat jauh terpisah dari kehidupan kita. Boro-boro dilaksanakan, macan lagi cantaman. Berapa banyak umat Islam kalau ditanya, sudahkah pernah membaca Al-Quran sampai tamat? Berapa? Bahkan tidak sedikit, bahkan banyak sekali yang membaca Al-Quran pun tidak mampu. Muslim baca Al-Quran saja tidak mampu, apalagi untuk menamatkan Al-Quran, apalagi untuk mengamalkan isi Al-Quran. Baca Al-Quran pun buta huruf Al-Quran. Jadi di mana rasa tasakur itu? Tasakur binikmah kita ya.
Kita kuna jadi ngaharulang gini. jadi semakin terasa oleh kita betapa sangat sedikit kata Allah yang bakal masuk surga. Kenapa? Sekarang kita urut, Pak. Orang mukmin dan orang kafir lebih banyak mana? Lebih banyak orang kafir. Walaupun keimanan itu sebuah pilihan, di mana Allah memberikan pilihan sepenuhnya kepada manusia untuk memilih apakah mau mukmin atau mau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Di zaman generasi manusia pertama sampai sekarang, insya Allah sampai kiamat, yang memilih beriman itu cuma sedikit. Walaupun dulu nggak pernah berhenti Allah mengutus para rasulnya, entah berapa rasul yang pernah diutus, yang dikisahkan di Al-Quran hanya 25. Dan masing-masing rasul membawa mukjizat untuk membuktikan bahwa dirinya dia benar rasul. Berapa yang mau beriman? Kita ambil contoh sekarang Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah berapa tahun? Kata Al-Quran 950 tahun. Jadi usianya jelas di atas 1000. Jadi umat manusia dulu tuh usianya panjang-panjang. Ada yang 1000, ada yang bahkan katanya sampai 2000 tahun. Kalau kita paling tinggi umur kita berapa, Pak? Saya kira paling tinggi 300 lah. Wah, 200 lah. Ya 150 lah. 100 lah. Tadi muazin kita 85 ya. Alhamdulillah ya. Tapi ya itulah paling tinggi 100 lah ya. 950 tahun berdakwah. Dan itu dilakukan pagi dan petang tiap hari. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. Setelah Allah yang maha tahu hati manusia, tidak akan ada lagi manusia yang bakal beriman. Rek di dakwahan kumage malah ya nu bakal beriman. Maka Allah kemudian perintahkan, "Hai Nuh, siapkan bahtera." Siapkan bahtera. Setelah siap, masukkan orang-orang yang beriman. Masuk orang yang beriman. Berapa yang masuk? 40 orang. 40 orang. Dakwah ratusan tahun, cuma 40 yang mau beriman. Bahkan beliau tidak berhasil untuk mengislamkan istri dan salah seorang anaknya, Kanaan. Sedikit yang beriman itu. Sekarang yang hidup sekarang berapa miliar, Pak? Manusia. Katanya 7 miliar. Yang mukmin seberapa? Yang 2 miliar. Jadi yang mukmin itu selalu hanya sedikit. Lah yang mukmin yang cuma sedikit itu hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Allah menyeru kepada yang mengaku beriman itu, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Al-Baqarah 208. Ya, bukan hanya sekedar membuktikan keislaman dengan sholat, zakat, saum, haji saja. Harus kita mengislamkan diri kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Itulah sebabnya Allah merukan 6.666 ayat Al-Quran, yang sebagian dari ayat ini kemudian dijelaskan oleh ribuan hadis. Kenapa? Karena yang mau diatur dari kehidupan orang yang mengaku mukmin itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik. Begitu bangun tidur dia langsung berhubungan dengan Allah kan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu kita masuk WC. Ada aturan di situ? Ada. Kaki mana duluan? Kiri. Apa yang dibaca?
Arafal itu. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu di dalam WC ada aturan tidak? Ada, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Keluar dari WC, kaki mana duluan? Kanan. Apa yang dibaca? Ghufranak atau alhamdulillahillazi azhaba anniyal adza. Kade ulah pahili dengan alhamdulillahillazi at'amana wa sakona. Nah, hari saya dahar naon tadi di WC. Lalu kemudian dia datang lagi sarapan. Ada aturan di situ? Ada. Yang mau dimakan halal atau tidak? Semua ada aturannya dalam Islam. Nah, ada aturannya dalam Islam. Ada yang haram zatnya, ada itu enggak banyak. Bangkai, darah, daging babi, segala binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nah, itu zatnya, gitu. Tapi ada yang haram karena cara memperolehnya. Semua yang halal itu menjadi haram kalau diperoleh dengan jalan yang haram. Daging ayam halal haram? Halal, lamun urang. Lamun tetangga? Sekarang ada hayam nu tetangga masuk pekarangan, terus kurang dipambukakeun panto asup ka imah. Kebenaran kerja pengpeso, terus kapencit, terus kagoreng dagingnya, terus kadahar. Haram tidak? Haram. Cara memperolehnya adalah dengan jalan yang haram. Maka daging ayam itu masuk ke dalam perut itu haram. Mutataka di mana menang beli sama di pasar? Nya menang beli di pasar. Tapi uang untuk belinya dari mana? Hasil korupsi. Ya haram daging ayam itu masuk ke dalam perut. Jadi semuanya harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Itulah sebabnya Allah menjelaskan lewat sekian ribu ayat Al-Quran dan sekian ribu hadis. Karena ingin mengatur seluruh kehidupan kita. Apa yang bukan ibadah? Semua harus bernilai ibadah. Selama kita lakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Ini saya pernah baca satu buku gitu, udah lama ini saya baca itu ya. Rasulullah SAW ini, beliau kalau mau melakukan hubungan dengan istrinya, beliau ambil air wudhu dulu. Setelah itu beliau sholat sunnah. Mungkin sholat sunnah syukur wudhu ya. Barulah kemudian beliau melakukan hubungan dengan istrinya dengan terlebih dahulu membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Itu arah rapal itu. Jadi salila ieu teh kumaha tuh? Pernah saya memang belum pernah menelusuri hadis yang tadi wudu heula salat heula itu ya. Ya, pernah itu, tapi pernah. Apakah itu sahih atau tidak saya belum telusuri. Kalau bacaan Bismillahirrahmanirrahim setan wajah nabi setan marazaqtana kan itu jelas tadi sahih itu. Ya, pernah saya menyampaikan ini lalu ada orang berkomentar, Pak kaburu ka mana wudu heula salat heula. Ya paling tidak eta maca eta lah Bismillahirrahmanirrahim setan wajah nabi setan marazaqtana itu. Jadi seluruh kehidupan kita itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena itu Al-Quran harus kita baca, Al-Quran harus kita pahami, Al-Quran harus kita jalankan kalau kita ingin termasuk yang sedikit manusia yang berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngeri itu kalau melihat ini ya. Kita katanya mayoritas Muslim, 80 tahun kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Itu kira-kira nanti di akhirat gimana pertanggungjawaban orang-orang yang punya wewenang itu? Berat itu. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk apa aturan hukum Allah ditetapkan kalau bukan untuk dilaksanakan? Ya kan itu. Emangnya hanya untuk dibaca, untuk diketahui, untuk dijalankan.
Apa bedanya aturan-aturan Allah dalam masalah pidana? Pencuri harus dipotong tangan, pezina harus dijerat 100 kali atau dirajam, perampok ini hukum. Apa bedanya hukum itu dengan hukum sholat? Sama-sama aturan Allah, sama-sama aturan Allah yang harusnya kita laksanakan. Tidak diimani kufur, diimani tidak mau dilaksanakan dosa. Jadi orang yang mukmin itu keremahan seetik, yang mukmin hanya sedikit sekali yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Yang mukmin yang cuma sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah itu kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis, hanya sedikit yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berulang-ulang Rasulullah mengatakan di awal sabdanya itu dengan kata rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang sholat hasilnya cuma cangkel, alangkah banyaknya orang yang saum hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Jadi yang diterima sholat, diterima saumnya, diterima ibadah-ibadah lainnya hanya sedikit. Yang mukmin cuma sedikit, yang mukmin yang sedikit cuma sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, dan yang mau mengislamkan dirinya secara kafah hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti yang bakal masuk surga seetik bisa. Tuh, mungkin ngaharulang deh. Tenang Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini mah termasuk yang sedikit yang masuk surga. Nah, etan penting mah aminah we sing tarik heula lah. Sugan jadi doa gitu kan. Mudah-mudahan jadi doa kan itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Jadi pantas kalau hadis Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah tadi dalam tawafnya itu selama 7 putaran hanya mengulang-ulang satu doa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit itu. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ini satu sisi, satu hal yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, tasyakur bin nikmah itu bahkan seharusnya kita selalu bersyukur pada Allah. Jangankan ketika kita menerima kenikmatan, bahkan ketika kita menerima musibah, kita pasti harus bersyukur pada Allah. Saya ambil contoh sekarang, seorang sahabat Rasulullah yang termasuk 10 orang sahabat yang sudah dijamin ahli surga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab mendapat musibah. Apa musibahnya? Separuh hartanya hilang. Nah, itu dalam riwayat nggak dijelaskan hilangnya itu gimana gitu ya. Pokoknya setengah dari hartanya ludas gitu. Setelah beliau menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan yang diajarkan Al-Quran di Al-Baqarah 156. Alladzina iza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah beliau menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau langsung menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat terkejut. Lalu mereka mengatakan, Anda baru saja kehilangan setengah harta Anda. Kok malah Anda bersyukur? Apa jawaban Umar bin Khattab? Paling tidak saya punya 3 alasan kenapa saya bersyukur dengan hilangnya setengah harta saya. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, kenapa saya bersyukur? Karena innaha lam takun fi dini. Musibah ini sama sekali tidak menimpa agama saya. Hanya menimpa harta saya.
Musibah yang sesungguhnya bagi orang mukmin itu kalau sudah menimpa keyakinan agama. Baheula rajin tahajud, enak kedulna luar biasa. Tah eta karek musibah. Dulu masih mau baca Al-Qur'an saminggu ayalah sajus wae mah ayeuna mani hoream pisan. Terus sajus acan. Nah, itu baru musibah. Kalau hilang harta itu musibah kecil kata Umar. Nah itu ya. Nah ini mungkin bedanya Umar bin Khattab dengan Umar-Umar yang ada sekarang itu. Rajin ke masjid, salat berjamaah di Masjid Al-Huda. Ayeuna horeamna luar biasa. Ketika ditanya, kunaon tara ka masjid? Cadu saya. Mau naik beli saya ke masjidnya kunaon. Bayangkan sendal capit karek anyar meuli leungit. Ya Allah, hanya gara-gara sendal capit paling sabaraha? Mau nepi ka 5 juta beureun sendal capit. Aya sendal capit 5 juta. Saya kan. Hilangnya sendal capit itu musibah kecil, Pak. Yang musibah besarnya eta susumpahan sadu cenah moal ka masjid deui. Nah, itu baru musibah kalau itu. Jadi kata Sayyidina Umar, yang hilang cuma harta saya, keimanan saya tidak hilang, semangat ibadah saya tidak hilang. Maka saya bersyukur pada Allah, dengan hilangnya separuh harta saya, tidak hilang juga keimanan saya kepada Allah. Nah itu satu, kenapa dia bersyukur dengan musibah itu. Yang kedua, innaha lam takun a'zam. Kalau Allah mau, Allah bisa memberikan musibah yang lebih besar lagi. Yang terjadi sekarang, kata Sayyidina Umar, hilang separuh harta saya. Kalau Allah mau bisa semuanya. Maka dengan disisakan oleh Allah setengahnya lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah masih disisakan setengahnya. Itu Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, kenapa saya bersyukur kata Sayyidina Umar? Karena alangkah luar biasa besarnya pahala yang Allah berikan, janjikan kepada orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu dengan balasan tanpa hisab. Az-Zumar ayat 10. Kepada siapa balasan tanpa hisab dijanjikan? Pada orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Orang yang dapat musibah. Berarti Allah sedang mencintai saya, kata Sayyidina Umar. Diberinya saya musibah supaya saya bisa bersabar. Dengan sabar itu saya akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Jadi orang mukmin itu selalu melihat positif apa yang Allah tetapkan itu. Nah kita kadang-kadang terjebak itu ya, menilai kalau Allah mencintai seseorang itu kalau diberi kekayaan berlimpah rupa gitu ya. Hidupnya tenang tanpa musibah. Hadirin kenal Nabi Sulaiman? Ini yang maksud saya tahu Nabi Sulaiman. Eta lain kenal-kenal, wow gitu kenal di mana tuh? Nah, ya. Nabi Sulaiman ini Nabi yang dikenal kekayaan dan kekuasaannya tidak ada tandingannya. Karena memang itu yang beliau minta kepada Allah. Beri saya kekuasaan dan kekayaan yang tidak akan pernah kau berikan pada manusia setelah saya. Allah kabulkan. Jadilah dia penguasa. Di mana kekuasaannya? Ya dia bukan hanya menguasai manusia, menguasai jin. Nah, itu yang tidak diberikan pada manusia yang lain. Kekayaannya gak akan pernah ada manusia bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, saya baca di dalam kitab Al-Hayat, Al-Iman wal Hayat. Karena Nabi Sulaiman itu sangat takut, Pak. Kalau kekayaannya ini tidak bisa beliau pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena dalam prinsip Islam,
Yang namanya kekayaan itu, kalau dia sudah mencapai nisab tertentu, haul, dan mencapai haulnya, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Karena Islam menghendaki agar kekayaan itu tidak numpuk pada orang kaya. Saya ambil contoh ini. Bapak punya rumah untuk tempat tinggal. Bapak dengan istri, dengan keluarga. Wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak. Kan itu rumah tempat tinggal ya. Tapi kalau misalnya Bapak punya rumah tempat tinggal di sini untuk tinggal Bapak dan keluarga, lalu punya harta simpanan dalam bentuk rumah di mana? Satu lagi rumah Bapak di mana? Di Grand Sharon, di Grand Sharon. Rumah itu rumah sebagai harta simpanan. Dikontrakan dipakai oleh saudara, tidak, kosong saja rumah itu. Maka rumah itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5% dari nilai rumah. Misalnya nilai rumah itu harganya berapa? 10 miliar misalnya. Berarti zakatnya seberapa? 2,5% dari 10 miliar. Seberapa? Cuma ngitungnya itu dah. 25 juta lebih ya? 250 juta. 250 juta ya. Kan 10 miliar itu kalau 10% 1 miliar. Ya. Kalau 25%, 2,5% jadi 250 juta. Jadi setiap tahun harus dikeluarkan 250 juta. 40 tahun habis rumah itu dipakai zakat. Tetapi kalau rumah yang Bapak yang di Grand Sharon itu dikontrakkan, 1 tahun berapa kontrakannya? 50 juta misalnya. Maka zakatnya berapa? 2,5% dari 50 juta. Seberapa? Kecil. Bapak dapat uang kontrakan besar, zakatnya letih. Tapi kalau rumah itu bahkan tidak dikontrakkan, dipakai oleh keluarga, ada kebetulan saudara belum punya rumah, pakai hilang, tidak keluar zakat sama sekali. Jadi Islam ingin agar harta itu jangan numpuk pada orang kaya, dipakai ke mana ente, dipakai ke batu ente. Kalau dikontrakkan, orang lain ikut menikmati walaupun harus bayar kontrakan, tapi orang bisa menikmati kan itu. Kalau tidak dikontrakkan, dipakai saja, nah dia sudah menikmati, malah tidak keluar zakat sama sekali. Sama, punya tanah, Bapak punya tanah 5 hektar di mana? Dipakai apa digarap gitu kan? Nganggur di tanah tidur gitu. Harus keluar zakatnya 2,5% setiap tahun. Tapi ketika dipakai jadi lahan pertanian, keluar zakat 2,5% dari hasil pertanian kalau mencapai nisab itu juga. Paling tidak senilai 1 ton beras itu. Kalau enggak keluar zakat. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam yang luar biasa sangat kaya itu takut betul kalau kekayaan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah nanti. Maka suatu ketika dia keluarkan itu kapal-kapal persiar milik beliau itu. Lalu dia umumkan pada masyarakat, siapa yang ingin pesiar sokta pakai kapal. Maka berduyun-duyunlah masyarakat ingin menikmati kapal pesiar milik Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada seorang petani nggak tertarik. Dia terus saja mencangkul tanahnya yang cuma sedikit itu, sambil dalam hati dia berpikir, ya Allah, kapan saya punya kesempatan menyampaikan ini pada Nabi Sulaiman. Dalam hatinya itu. Terkejut si petani. Tiba-tiba Nabi Sulaiman sudah ada di sebelahnya. Semakin terkejut si petani ketika Nabi Sulaiman bertanya, apa yang ingin Anda sampaikan? Kata si petani,
Ada 3 hal. Ini nampaknya Allah sedang memberi pelajaran kepada Nabi Sulaiman lewat seorang petani. Nabi Musa alaihissalam pernah juga mendapat pelajaran dari seorang hamba Allah yang saleh. Kalau kita baca di Quran surat Al-Kahfi itu, yang katanya itu Nabi Khidir, ya itu menurut para ulama aja nama beliau Nabi Khidir itu. Al-Quran sendiri hanya menyebut Abdun min ibadina sholihin, seorang hamba kami yang soleh. Jadi sangat mungkin saja Allah memberikan ilmu kepada seorang hamba Allah saleh melebihi ilmu seorang nabi. Itu hanya satu contoh saja seperti itu. Nah ini Allah sedang memberikan pelajaran pada Nabi Sulaiman lewat seorang petani. Apa kata Nabi Sulaiman yang kau ingin sampaikan? 3 hal. Pertama, anta la tahissu bilizzatil ams wa ana la ahissu bi ta'abil ams is annal madi qad mata wal mustaqbal muqayyabun alaik. Engkau yang kaya luar biasa seperti ini wahai Nabi Sulaiman, hari ini kamu tidak bisa lagi merasakan nikmatnya hari kemarin. Dan saya yang miskin seperti ini, kata si petani, hari ini saya tidak merasakan lagi bagaimana susahnya hidup saya kemarin. Kenapa? Yang lalu sudah berlalu. Dan yang akan datang, kita nggak tahu. Begitulah fananya yang namanya dunia, wahai Nabi Sulaiman. Benar, kata Nabi Sulaiman. Benar yang kamu sampaikan itu. Benar kan? Apa sih bedanya orang kaya dengan orang miskin, Pak, urusan kamari? Bedanya orang kaya punya cerita, orang miskin tidak punya, cuma itu saja kan? Berceritalah orang kaya itu. Kamari saya sarapannya di Singapura. Jadi sarapannya itu di Singapura. Namun makan siangnya cuma di Thailand. Jadi pakai pesawat pribadi itu, jadi dahar pentingan ke di mana gitu kan. Eta saya sarapan tadi kamarinya di Singapura, nasi goreng. Aduh, nikmatnya luar biasa. Fiksi bengar, adongeng kajalma miskin. Lalu yang miskin bertanya, awas kumaha nikmatnya eta nasi goreng. Nikmat weh. Nya cek si miskin teh saya kamari dahar nasi goreng. Oh beda nasi goreng di Bandung jeung di Singapura nu kusa di daru beda pisan. Beda naon? Rasana. Mata saya nanya cek miskin teh kawas kumaha bedana, kawas kumaha rasana. Ya teuing atuh desa pa kamari. Dan sudah tidak terasa lagi kan oleh si orang kaya itu. Kan boga carita wungkul, boga dongeng wungkul. Jangankan anu kamari, dalam waktu 1 detik gitu, ketika makanan itu sudah masuk kerongkongan, naon bedana roti jeung hui? Naon bedana? Kalau sudah masuk kerongkongan sudah selesai cerita itu. Apalagi nu kamari. Ya kan? Makanya coba perhatikan, lihat orang-orang kaya itu. Kalau pergi ke luar negeri itu bawa rekaman video naon segala macam lah gitu ya. Keur ngarekam naon? Keur ngarekam kebahagiaan. Bisi hilap. Nah, dia pulang dia cerita, waduh saya di Paris katanya. Jalan-jalan dia terus lagi foto terus dahar di restoran Paris nikmat bisa. Kawas kumaha nikmat. Lu tinggal digera dina video kan. Ya mana kita ngerasa deh. Jadi apa bedanya orang miskin dengan orang kaya? Kan urusan dongeng, si orang kaya boga dongeng, orang miskin tuh. Cuma itu aja kan. Ya kan? Orang miskin kemudian bercerita, aduh saya masih baliknya. Kabari sirah asap bulah. Kunaon? Wah, tingku mahal pamajikan jojol kabur ti imah terus budak numpang gedena di PHK terus si bungsu tabrakan asap belah eta sirah kamari. Terus ada orang bertanya kawas kumaha belahna? Jangar. Ah, jangar mau renang. Ieu mah asap belah we belah gitu. Nya kawas kumaha belahna? Da saya can ngarasaan.
Ya saya geus teu ngarasa dia mah kamari. Nah, kan itu nikmat yang kamari sudah tidak terasa. Apa yang dirasakan susah kemarin juga sudah tidak terasa. Itulah yang namanya dunia, fana dunia itu. Besok lusa ketika kita meninggal dunia, habis semua cerita ini. Selesai kan? Benar kata Nabi Sulaiman. Apa yang kedua? Yang kedua, ana amut wa anta tamut, panah nusawa. Saya yang miskin seperti ini suatu saat saya pasti mati. Dan engkau yang kaya luar biasa seperti ini, wahai Nabi Sulaiman, suatu saat pasti kau akan mati. Kalau gitu kita sama, nu beunghar maut, nu miskin sarua maut. Ya tapi ari nu beunghar mah ngeunah. Gering seetik Singapura. Ya ari kitu nama. Tapi soal sembuh kan bukan dokter di Singapura yang menentukan. Allah faiza maritu fahuwa yasfin. Ada ini cerita dua orang di Bandung sama-sama menderita penyakit yang sama gitu. Yang bedana yang satu beunghar luar biasa, nu saurang deui miskin luar biasa. Sarua luar biasa nama. Kan hiji luar biasa beunghar, nu hiji luar biasa miskin. Yang luar biasa beunghar dia terus memanfaatkan kekayaannya, berobat sampai ke Singapura, beak tah 200 juta. Obat geus aya beureun 5 baskom nu diinum nanti. Kan cager-cager. Sementara yang miskin luar biasa, penyakitnya sarua aja nu ka Singapura teh. Boro-boro ka Singapura, ka dokter di Bandung saja gak mampu dia. Hanya disarankan dia minum jamu godok anu 22.000 sa bungkusna. Beak 5 bungkus, eta ge 3 bungkus menang pamere di Batur. Cager we. Enak. Maka keluarga yang tadi pergi ke Singapura langsung di interlokal balik ke Bandung. Jamu godok, kita gue sehat. Balik mana ke Bandung, minum jamu godok yang sama itu. Beak 5 bungkus sarua. Maut. Nah yang menyembuhkan kan bukan jamu godok. Bukan dokter, bukan obat. Yang maha kuasa menyembuhkan itu Allah. Faiza maritu fahuwa yasfin. Jadi kadang-kadang Allah maha kuasa. Yang miskin dengan obat sederhana sembuh, yang kaya malah jungkir balik itu kemana-mana itu. Dan kalau memang sudah ajal, dan dibawa ke Singapura, ya tetap maut. Faiza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaktimun. Al-A'raf 34 itu. Kalau seorang sudah ditetapkan ajalnya, tidak ada seorang pun yang bisa mempercepat atau memperlambat walau hanya 1 detik. Emangnya lah pun dibawa ke Singapura terus terjadi maut? Kalau dia sudah ajal, emangnya mau dibawa ke Singapura terus malaikat Israel dan ngiten itu, kemana sih ya? Ke Singapura, kisah, antepkeun kayak balik nawe orang diarah kayak balik gitu. Atau tinggal malaikat Israel nu aya di Bandung, tinggal interlokal ke masjid ke Israel anu aya di Singapura, dia dibawa ke Singapura sikat itu. Ya gitu kan. Yang namanya malaikat Israel itu kan bukan 1 orang, Pak. Banyak, Pak. Wah, di daerah kita aja mungkin ini berapa malaikat Israel yang sedang ningali saha anu geus giliran gitu kan. Semua malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia itu diberi gelar Israel, jadi bukan 1 orang. Waktu kecil saya pernah membayangkan malaikat Israel itu 1 orang, lalu saya cerita pada kakak saya, kebayang sibuknya itu malaikat Israel. So, karena di Bandung nu maut dalam 1 menit berapa orang ya? Kebayang, terus mencari di mana di kota saja di Indonesia, mencari di Asia, mencari di Afrika, salah dia pulau gede misalnya. Ternyata di setiap daerah itu sudah ada malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa manusia itu. Jadi walaupun misalnya mau dibawa ke Singapura di mana, kalau sudah ajalnya ya bakal meninggal juga kan itu. Jadi yang miskin maut, yang kaya juga sama bakal maut.
kata si petani pada Nabi Sulaiman. Kita sama. Sodakta, benar kata Nabi Sulaiman. Terus naon nu katilu? Yang ketiga kata si petani, masing-masing kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Maka alhamdulillah kata si petani, pertanggungjawaban saya sederhana. Kekayaan saya nggak sakit. Saya nggak membayangkan Nabi Sulaiman betapa beratnya pertanggungjawaban kamu nanti di akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan dan kekayaan kamu yang seperti ini. Mendengar pernyataan Nabi Sulaiman yang anak petani yang ketiga ini, Nabi Sulaiman tidak berkomentar lagi. Beliau menangis. Menangis Nabi Sulaiman. Dalam tangisnya itu beliau berdoa, ya Allah, andai kata engkau bukan zat yang maha mulia, tidak layak rasanya sesuatu yang dulu saya minta saya kembalikan lagi. Kan itu permintaan dia, ingin kaya dan ingin berkuasa itu kan. Andai kata engkau bukan zat yang maha mulia, ingin rasanya saya kembalikan lagi semua kekayaan dan kekuasaan ini. Lebih baik saya jadi petani seperti petani ini saja. Allah, berat pertanggungjawabannya. Saya baca di dalam hadis, di akhirat nanti Nabi Muhammad SAW itu tadi manusia pertama sekaligus Rasul pertama yang akan masuk surga. Diikuti nanti oleh Rasul-Rasul yang lain. Di urutan terakhir dari kelompok Nabi dan Rasul yang masuk surga, siapa itu? Nabi Sulaiman. Pangpaderina Nabi Sulaiman masuk surga. Kenapa? Pertanggungjawaban hartanya itu. Ternyata Nabi Sulaiman weripuh, Pak. Komodi Sulaiman yang lain Nabi, Pak. Karenanya di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, yadkhulul fuqara min ummati qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Orang-orang miskin dan orang-orang kaya dari umatku yang sama-sama calon surga. Si miskin langsung masuk surga, yang kaya juga langsung masuk surga. Dua-duanya gak mampir di neraka. Ini ceritanya yang langsung masuk surga ya. Si miskin dan kaya sama-sama langsung masuk surga. Maka kata Rasulullah, yang miskin akan lebih dulu masuk surga sebelum orang kaya. Ini mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah kandung kaya gak menyesal ya. Aduh benghar. Nggak usah menyesal. Jangan berharap kalau kita kaya bisa masuk ke surga lebih dulu dari orang miskin. Kenapa? Orang miskin mau dipertanggungjawabkan. Di yaumil hisab nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah di sidang itu. Yaumil hisab di pengadilan itu. Tanya ke malaikat, hei, eta harta nuku Allah diberikan pada waktu kamu hidup di dunia dipakai naon wae? Naon malaikat dari tangan menang saeutik saya mah. Jadi laporan keuangannya dengan 5 halaman paling periksa geus asup itu aman ya. Kebayang eta jelema-jelema baleudeuh hari itu sabaraha jilid atuh. Buka cek malaikat eta jilid 18 halaman 876. Harita poe naon ta eta? Poe Jumaah tanggal 1. Aya pemasukan sakitu, terus nu halalna sabaraha persen, nu haramna sabaraha persen, terus dipakai naon wae. Ya panjang ceritanya, Pak. Buka deui jilid sakitu, halaman sakitu, tak barusan aya masuk. Maka saya kalau di dunia saya suka dengar ada komentar gini, orang kaya gitu berkomentar, kalau nyating itu jelema miskinnya ripuh gitu hirupnya. Saya kadang-kadang berpikir, mau malnya di akhirat dibalik. Nu miskin berkomentar, kalau nyating itu jelema beukar ripuh gitu. Si miskin geus asup ka surga itu. Eta nu itu membongkar masih kena dihisap kayak gitu kan itu. Lalu yang miskin nugas arasup pada ngarobrol, saya can asup encan.
Justru karena ditanya di saya can asup kana karunya teh eta jelema beunghar mariliko gitu. Berapa jaraknya Pak antara si miskin dengan kaya itu? Ini supaya kita paham betul bahwa hidup di amanah ya. Berapa jaraknya antara si miskin dengan si kaya? Kata Rasulullah SAW, nisfi yaumin, setengah hari, setengah poe. Jadi si miskin masuk, baru disusul oleh yang kaya itu setengah hari kemudian. Itu hari itu mah gelilah itu. Kira kaderangan setengah poe. Tapi ketika seorang sahabat bertanya pada Rasul, setengah hari itu ukuran dunia atau ukuran akhirat? Rasulullah, ukuran akhirat, kata Rasulullah. Lamun diukur ke ukuran dunia, khamsatu mi'ati amin, 500 tahun. Setelah 500 tahun baru yang kaya itu masuk surga Pak. Lalu disambut oleh orang-orang miskin yang bisa di surga. Di mana wae itu? Kemana wae itu? Ya, itu. Saya mah geus dahar ieu, geus ieu, jadi dirinya kemana wae itu. Jadi kalau sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, mendingan mana? Mendingan beunghar, mendingan miskin? Ya? Oh, ibu, bapak mending beunghar, mending miskin? Anggar mending beunghar? Makanya saya kalau ditanya seperti ini, jawaban saya adalah mendingan mana yang terbaik menurut Allah. Jadi kalau Allah menganggap beungharlah yang terbaik untuk kita, karena kita nggak akan kuat kalau miskin. Tapi kalau memang miskin itulah yang terbaik gitu, ya mendingan miskin. Bagaimana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Memang orang miskin itu pasti masuk lebih dulu dibanding orang kaya, tapi kelasnya kelas ekonomi. Ya karena dengan miskinnya itu miskin juga amalnya kan itu. Orang yang kaya bisa saja panderi asup surgana, tapi kalau dia mampu mempertanggungjawabkan kekayaannya, bisa-bisa mungkin kelasnya kelas eksekutif. Orang kaya bangun masjid, udah menang amal, nolong orang anak yatim, menang di amal. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Setiap dia bersedekah kan punya amal. Asal mending beunghar, ada yang meninggal gitu mah. Jadi terserah Allah sajalah. Jadi kalau Allah takdirkan kita kaya, alhamdulillah. Ini jalan yang terbaik untuk kita. Kalau Allah takdirkan kita miskin, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Apapun yang Allah takdirkan pada kita, insya Allah itu yang terbaik selama kita berada di jalan yang diridhoi Allah. Maka kalau kita ingin masuk kelompok yang sedikit itu, pertama, kita harus pertahankan keimanan kita. Yang kedua, kita harus mampu untuk mengislamkan diri kita secara kafah. Dalam batas kemampuan yang bisa kita lakukan. Karena Allah tidak akan menuntut kita di luar kemampuan. Bahwa tidak terlaksana hukum Islam dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat di negeri kita, ya bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang punya wewenang itu di legislatif, di eksekutif, di yudikatif. Kewajiban kita kan itu. Nah jadi berusahalah kita untuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Caranya ya kita harus tahu ajaran Islam itu. Nah ajaran Islam itu adanya di mana? Di Al-Quran dan Sunnah. Mari kita terus baca Al-Quran. Jangan sampai kita meninggal dunia, Al-Quran saja belum sempat kita baca. Apalagi untuk mengamalkan, baca lagi tamat. Wah berat sekali pertanggungjawaban kita kelak di akhirat nanti. Bagaimana Al-Quran menjadi hudan, menjadi pedoman hidup, kalau dibaca saja belum. Harusnya kita baca sambil kita memahaminya, sambil kita menghayati, dan sambil kita melaksanakan.
usahakan kita untuk membaca Al-Quran, memahami dan menghayati serta melaksanakannya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit yang berhak menikmati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bersyukur. Mari kita jadikan contoh syukur Rasulullah dengan meningkatkan ibadah, diantaranya melaksanakan ibadah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahajud dan salat-salat sunnah lainnya, saum sunnah, banyak bersedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mendengar dan mengabulkan doa dan harapan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu kama hadaitana lil iman wal islam wa lakas syukru kama 'allamtana al hikmata wal qur'an. Lakal hamdu katsira wa lakas syukru katsira faj'alna minas syakirina li ni'matika ya rabb wa la taj'alna minal kafirin. Allahumma ja'alna indal bala'i minas sabirin wa indal ni'ma minas syakirin wa indal jaza'i minal faizin. Allahumma ja'alil kubura ba'dal firaq min hadhihi dunya khairu manazilina. Allahumma ja'alha riyadan min riyadil jannah wa la taj'alha hufaran min hufarin nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haqqul mubin ud'uni astajib lakum. Allahumma inna hadhihi du'a wa minkal ijabah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.